Apa sih sebenarnya isi Alkitab itu? Apakah tentang cerita hanya Tuhan Yesus, atau orang Ibrani, orang Israel, atau yang lainnya? Mari kita belajar bersama-sama secara menyeluruh dengan Pendeta Samuel Sugiarto yang akan menyampaikan hal ini. Jadi teman-teman, selamat menikmati dan selamat belajar. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Juga terima kasih Pak Tony untuk kesempatannya sekali lagi. Dan ini kalau saya tidak salah kita sedang dalam topik satu edisi tentang membicarakan tentang Alkitab Pak ya. Dari rapat yang terakhir saya mendengar hal tersebut. Benar banget. Nah, hari ini topik kita akan secara khusus berbicara tentang apa sih sebenarnya isi Alkitab. Jadi memang kita tidak akan membicarakan semua topik karena akan ada hari-hari selanjutnya kita terus mendalami tentang bibliologi, yaitu tentang doktrin Alkitab. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang penting tentang isi Alkitab. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan berdampak pada cara kita membaca dan mempelajari Alkitab. Nah, saya yakin ada banyak pendengar yang adalah rekan-rekan Kristiani tempat ini, yang mungkin ketika membaca pertanyaan apa sih sebenarnya isi Alkitab, akan segera menjawab, ya Alkitab itu merupakan pernyataan isi hati Tuhan. Nah, cara pikir semacam ini itu seringkali didasari dari adanya jargon-jargon, pandangan-pandangan populer yang kemudian mengatakan Alkitab itu ibaratnya seperti surat cinta Tuhan kepada manusia. Sehingga dengan kita membaca Alkitab, kita semakin mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Atau bahasa lainnya yang seringkali juga dinyatakan itu adalah, oh berarti karena Alkitab itu menyatakan kerinduan hati Tuhan, berarti isinya adalah perintah-perintah Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki, dan juga larangan-larangannya, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, saya mau katakan bahwa pemahaman semacam ini bukanlah pemahaman yang salah total, bukan. Tetapi tidak menjawab dengan tepat pertanyaan tentang apa sih isi Alkitab. Sekali lagi ya, bukan salah total, tetapi tidak menggambarkan secara utuh. Memang di dalam Alkitab itu ada berupa pernyataan perintah Tuhan, melalui hukum-hukum, melalui aturan-aturan yang dijabarkan, tetapi yang pasti bukan hanya tentang itu saja. Atau bahkan yang terutama justru bukan tentang penjabaran hukum-hukum dan aturan-aturan. Nah, ketika kita memahami Alkitab hanya sesempit itu, yaitu Alkitab itu isinya cuma perintah dan aturan dan larangan, maka ada beberapa kesalahan yang kemudian terjadi dan kemudian menimbulkan dampak-dampak. Saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, kalau memang Alkitab itu hanya berupa perintah, tetapi bukankah kita tahu bahwa perintah itu ditujukan kepada siapa? Nah, kalau kita baca dan kita mau jujur, Alkitab kita itu perintahnya diberikan kepada siapa? Yang pasti jawabannya bukan kepada kita loh, bukan kepada orang-orang di zaman sekarang loh, tapi bukankah ditujukan kepada orang-orang Israel atau secara lebih luas adalah orang-orang pada masa lampau. Sehingga kalau kita memaknai Alkitab itu isinya perintah Tuhan dan perintah itu hanya kepada bangsa Israel, berarti kita bisa mengambil kesimpulan, berarti Alkitab sudah tidak lagi cocok untuk kita baca bagi kehidupan kita saat ini. Kan itu bukan perintah untuk kita. Betul kan ya? Jadi kalau kita membaca sesempit itu dampaknya demikian loh. Berarti ya sudah nggak perlu baca Alkitab karena itu bukan perintah untuk kita. Tapi mungkin sebagian akan berkata, oh iya, memang ada perintah-perintah kepada bangsa Israel, memang ada aturan-aturan yang Tuhan berikan bagi orang Israel, tapi bukankah ada perintah-perintah yang sifatnya umum, yang berlaku di seluruh tempat, berlaku di sepanjang zaman. Nah, saya juga berkata setuju, ada aturan-aturan, ada perintah-perintah yang memang kita lihat sekarang masih berlaku sampai hari ini. Tetapi, kalau memang benar demikian, problem yang keduanya, berarti di dalam Alkitab, kita harus mengakui ada bagian-bagian yang masih relevan dengan kehidupan kita sekarang, tetapi ada juga bagian-bagian yang sudah tidak relevan. Dengan kata lain, ada bagian-bagian yang kita bisa pelajari, tetapi ada bagian-bagian yang tidak perlu kita pelajari dan tidak perlu kita ambil. Nah, dengan demikian, maka Alkitab berarti, kalau itu bicara tentang firman Tuhan, berarti Alkitab itu cuma berisi firman Tuhan,
Bukan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau kita punya pandangan seperti itu loh. Kalau berarti ada yang relevan, ada yang bukan relevan. Nah, kalau kita percaya Alkitab itu firman Tuhan, kan berarti harusnya Alkitab itu relevan. Bisa berlaku untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang abad, untuk siapapun manusianya di dalam konteks apapun. Tapi kalau ada yang relevan dan ada yang tidak relevan, berarti ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Berarti, apakah itu yang juga menjadi kepercayaan kita? Berarti kalau Alkitab itu demikian, berarti kita bisa pilih-pilih tuh. Mana yang mau kita ambil, mana yang tidak kita mau ambil. Dan yang ketiga, yang lebih celaka, ada banyak hal-hal modern masa kini yang tidak ada aturan dan perintahnya di dalam Alkitab. Betul kan ya? Nggak ada tuh aturan tentang konsep pacaran. Saya pernah diundang di sebuah gereja, di sebuah komisi anak muda, tentu sebelum masa pandemi, dikasih topik, pacaran menurut Alkitab. Nah, itu khotbah kalau mau dilakukan secara cepat bisa. Karena apa? Saya tinggal naik mimbar dan saya berkata, Alkitab tidak mengajarkan konsep pacaran. Mari kita tutup dalam doa dan selesai. Kenapa kok Alkitab tidak mengatur konsep pacaran? Loh, karena memang pacaran itu merupakan budaya modern. Kira-kira 1800-an baru muncul. Sementara Alkitab kita dituliskan di awal abad Masehi. Paling tidak perjanjian baru. Sehingga jarak waktunya begitu lama, sehingga ada banyak isu-isu masa kini yang tidak ada aturan dan perintahnya secara jelas. Nah, dengan demikian, apakah berarti kalau gitu, ya sudah, di masa kini kita tidak perlu lagi Alkitab. Kenapa? Ya karena Alkitab kan tidak ngatur. Atau bahkan isunya, jangan-jangan, kalau memang benar demikian, berarti kita tidak, atau berarti kita membutuhkan firman Tuhan yang baru, yang terkait dengan masa kini. Berarti Alkitab kita masih kurang. Berarti butuh wahyu-wahyu baru yang ditambahkan. Untuk apa? Untuk menolong kita bisa melewati kehidupan kita di masa kini yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Nah, betapa celakanya tuh kalau kita memahami Alkitab hanya sekedar berisi perintah-perintahnya, berisi larangan-larangannya, atau bahasa positifnya menggambarkan isi hati Allah saja. Apalagi kalau kemudian kita tambah cara kita membaca Alkitab dengan cara yang salah. Sudah isinya kita bayangkan kita cuman ini adalah perintah-perintah Tuhan, dan cara membaca kita salah, dampaknya besar. Salah satu ilustrasi joke yang juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar adalah ada seorang membaca Alkitab, masih pakai Alkitab cetak, belum pakai Alkitab digital, lalu dia berdoa sebelum membaca Alkitab. Tuhan, sekarang Engkau gerakkanlah tangan saya. Manakah bagian yang Engkau ingin supaya aku baca dan aku lakukan, tunjukkanlah. Siap ya Tuhan, maka kemudian dia melepaskan Alkitabnya, Alkitab cetaknya terbuka, lalu tangannya menunjuk satu ayat, dia satu bagian, tanpa dia melihat. Dan begitu dia membuka matanya, lalu kemudian bagian yang ditunjuk oleh tangannya adalah tulisan, maka pergilah Yudas menggantung dirinya. Pertanyaannya, orang itu mau gantung diri enggak? Lalu orang itu bilang, Tuhan jangan main-main toh, masa Tuhan ingin saya gantung diri. Tuhan yang serius, Tuhan tolong Tuhan, kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Maka Alkitabnya tutup lagi, dibuka, dan tangannya menunjuk satu bagian lagi. Dan ketika dia membuka dan dia membaca, isinya adalah perkataan Tuhan Yesus. Maka berkatalah Yesus, pergi dan lakukanlah segera. Kira-kira kalau kita melakukan itu, mau enggak kita bunuh diri? Dan apakah kita menganggap bahwa itu adalah kehendak hati Tuhan? Nah, dengan dasar ini kita mau katakan, isi Alkitab bukan hanya sekedar hal tersebut. Maka kalau tanya, apa sih sebenarnya isi Alkitab? Nah, ini kesimpulan yang saya buat. Alkitab itu merupakan penyataan diri dan karya keselamatan Allah di dalam sejarah kehidupan manusia. Yang puncaknya ada dalam penyataan pribadi Yesus Kristus melalui karya inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya ulangi ya, karena kalimatnya cukup panjang. Alkitab itu apa? Penyataan diri. Alkitab bukan cuma bicara tentang kehendak, tapi bicara tentang penyataan diri dan karya keselamatan Allah. Spesifik, keselamatan Allah. Di dalam sejarah kehidupan manusia, yang dituliskan dengan berbagai macam, ada yang sejarah, ada yang puisi, nah itu bicara tentang genre-nya.
atau bicara tentang cara penulisannya, gitu ya. Yang puncaknya ada dalam penyataan pribadi Yesus Kristus melalui karya inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, dari jawaban ini, maka kita melihat keterbatasan Alkitab. Nah, saya katakan keterbatasan bukan berarti Alkitab itu bukan firman Tuhan. Bukan ya. Keterbatasan ini berbicara tentang apa sih yang dibicarakan di dalam Alkitab. Ada 3. Yang pertama, Alkitab tidak menceritakan mengenai semua hal. Jadi jangan cari jawaban, oh hari ini saya mau masak apa, jawabannya ada di Alkitab. Oh hari ini saya mau makan apa, ada di Alkitab. Enggak. Alkitab tidak menceritakan semua hal, tapi berfokus pada penyataan diri Allah. Sehingga hal inilah yang harus menjadi panduan kita dan pegangan kita ketika kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab bukan pertama-tama untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita itu justru membaca Alkitab karena kita itu justru ingin semakin mengenal siapakah Allah tersebut dengan benar dan dengan tepat. Jadi pembacaan dan pembelajaran Alkitab tujuannya adalah supaya membuat kita semakin mengenal dan semakin mengerti siapakah Tuhan Allah tersebut. Nah, pengenalan ini penting. Kenapa penting? Karena semakin kita mengenal Allah, semakin kita itu mengenal diri kita sendiri. Kok bisa begitu? Karena Alkitab memberitahu, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau kita mau mengenal diri kita mau mengetahui siapakah identitas kita yang sesungguhnya. Maka mau tidak mau kita harus melihat siapakah Allah itu. Karena kita diciptakan mirip dengan Dia. Bukan cuma mirip, mengacu kepada siapakah Allah tersebut. Sehingga dengan semakin kita mengenal Allah, semakin kita itu bisa mengenal diri dengan lebih baik. Nah, tidak heran di waktu ketika kita membaca Alkitab, dan tujuan kita adalah mengenal siapakah Allah. Dan begitu kita menjumpai ketika kita membaca Alkitab, dipaparkan Allah itu suci sebagai contoh. Allah itu adalah Allah yang benar. Maka ketika kita bercermin, kita tuh mengaca, sudahkah aku menjadi seperti itu? Nah, aplikasinya memang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sekarang. Tapi fokusnya pertama-tama adalah mengenal Allah. Karena dengan kita mengenal Allah, kita bisa kenal diri kita sendiri. Dan semakin kita mengenal diri, semakin kita tahu untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Apalagi ketika kita bicara dalam kondisi pandemi. Semakin hari semakin sulit. Saya tidak tahu kondisi tempat Bapak Ibu saat ini tinggal bagaimana. Tapi tempat saya tinggal bukanlah kondisinya belum ada tanda-tanda perbaikan. Bahkan semakin hari semakin kelihatannya sulit. Maka kalau kita berpikir buat apa ya kita hidup dalam kondisi seperti ini? Kenapa kok nggak mati saja? Nah, ketika kita menggumulkan semua itu tanpa firman Tuhan, tanpa kita mengenal Allah, kita nggak tahu loh buat apa kita ada. Tetapi ketika kita mengenal Allah di dalam semua karakter pribadinya, disitulah kita tahu kenapa Tuhan mengizinkan kita ada. Dan kenapa, untuk apa kita itu diciptakan. Dan yang terakhir, semakin kita mengenal diri sendiri, karena kita mengenal Allah, semakin kita tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Nah, ini yang paling terakhir, aplikasi paling praktisnya. Banyak orang Kristen ketika membaca Alkitab langsung lompat ke yang terakhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Salah. Mari kita perbaiki cara kita membaca Alkitab. Mulailah dengan kerinduan saya ingin mengenal Allah dengan lebih jelas. Baru ketika kita mengenal Allah, kita kenal diri, kita tahu tujuan hidup, dan kita tahu bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan berbagai macam pernak-pernik dan serba-serbinya. Itu yang pertama. Oke, Alkitab itu menyatakan pribadi Allah. Dan yang kedua, bukan cuma pribadi Allah, tapi juga menyatakan karya keselamatan yang dihadirkan dalam sejarah manusia, terkhusus melalui sejarah hidup bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kok fokus Alkitab itu kepada bangsa Israel? Apakah berarti Alkitab itu pro Israel?
Apakah berarti Alkitab itu produknya bangsa Israel? Apakah berarti Alkitab mendukung politik Israel? Loh, Alkitab ini tidak ada hubungannya sama politik-politik modern. Kalau digambarkan kenapa fokusnya kepada Israel, kenapa kok gambarannya itu Israel sebagai bangsa pilihan Allah, keunikan hal tersebut terjadi adalah karena melalui bangsa inilah Tuhan akan menghadirkan keselamatan. Bagi siapa? Bukan cuma bagi Israel, tapi bagi seluruh umat manusia. Saya ulangi ya, keunikan bangsa Israel, Allah memilih secara khusus bangsa Israel, bekerja secara khusus di dalam bangsa Israel, bukan karena Israelnya hebat dan bagus, tetapi karena Tuhan mau memakai bangsa Israel untuk menjadi alat keselamatan bagi siapa? Semua bangsa. Sehingga kita hari ini, kita yang di Indonesia, kita juga bisa menerima karya keselamatan Allah. Karena apa? Allah menghadirkannya melalui bangsa Israel, yaitu melalui kedatangan Mesias, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga dan yang terakhir, puncak penyataan diri dan karya Allah itu ada dalam karya Yesus Kristus. Diri dan karya Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dengan tujuan untuk bisa mengkomunikasikan dengan tepat dan jelas. Sekali lagi ya, kalau memang Alkitab itu berisi merupakan penyataan diri Allah, maka caranya bagaimana? Oh bisa, selama perjanjian lama Allah memakai nabi-nabinya, memakai utusan-utusannya untuk memberitahu siapakah Allah itu, bagaimanakah Allah itu bekerja, bagaimanakah Allah itu mengasihi manusia. Oh Allah memakai utusan-utusannya. Tetapi semuanya penuh dengan keterbatasan. Karena apa? Setidak-tidaknya satu alasan utama. Karena setiap utusannya tidak pernah ada yang melihat Allah di dalam semua keutuhannya. Bahkan kalau kita percaya Musa yang waktu itu naik ke atas Gunung Sinai berjumpa dengan Allah, Musa punya permintaan loh. Kalau boleh aku ingin melihat engkau. Tetapi yang Tuhan lakukan apa? Musa ditaruh di satu tempat lekuan gunung, lalu ditutupi, baru Tuhan lewat dan Tuhan izinkan melihat belakangnya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, melihat Tuhan mati karena Tuhan itu terlalu suci dan manusia penuh dengan dosa. Sehingga tidak mungkin manusia berdosa bisa melihat Allah. Sehingga di dalam segala keterbatasan manusia, pastilah penyataan diri Allah dan penyataan akan karya Allah dilakukan secara terbatas. Maka kalau Allah mau menyatakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, nggak ada cara lain. Selain Allah itu sendiri datang sebagai manusia. Supaya apa? Ya, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Supaya bisa mengerti bahasa manusia. Supaya bisa menyampaikan kepada manusia siapakah dirinya seutuhnya. Dan kemudian manusia bisa memahaminya. Untuk menyatakan kasihnya kepada manusia sampai rela mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Juga supaya manusia bisa menangkap seberapa besar kasih Allah kepada manusia tersebut. Nah, maka puncaknya itu ada di Yesus Kristus. Allah yang datang menjadi manusia. Dengan mengetahui hal ini, maka ini akan menolong kita cara membaca Alkitab. Kita tidak bisa melepaskan semua kebenaran di dalam Alkitab tanpa Yesus Kristus. Baik kita membaca PL ataupun kita membaca PP, semuanya ujungnya harus kita lihat puncaknya ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, inilah yang kemudian nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau saya tidak salah ingat, nanti kita diajari cara membaca Alkitab yang baik dan tepat itu seperti apa. Yaitu kita bukan cuma memperhatikan konteks dekat, bukan cuma memperhatikan konteks perikop, bukan cuma memperhatikan konteks kitab, satu kitab itu, tapi juga memperhatikan konteks seluruh Alkitab, yang artinya apa? Puncaknya di Kristus. Dan ini biasa disebut dengan teori Christocentris atau gospel-centered. Nah, dengan kita memahami hal seperti ini, maka kita bisa membaca Alkitab dengan lebih tepat. Tujuannya apa? Sekali lagi, bukan langsung supaya saya tahu sekarang saya harus hidup bagaimana. Tapi tujuan utama adalah supaya saya semakin mengenal Allah. Karena memang iman Kristen adalah iman tentang relasi. Relasi apa? Relasi antara Allah dengan manusia. Yesus datang supaya manusia bisa berelasi kembali dengan Allah.
dan itulah yang kemudian dihadirkan melalui Alkitab. Kenapa Alkitab perlu kita baca? Kenapa Alkitab perlu kita pelajari? Tujuannya satu, supaya kita bisa mengenal Allah dan berelasi dengan Allah. Memang tulisannya terbatas di dalam sejarah, tetapi Allah yang digambarkan di dalam sejarah itu adalah Allah yang tetap ada sekarang, hidup sampai sekarang, bekerja sampai sekarang, dan menyertai kita sampai sekarang. Itulah yang membuat ketika kita membaca Alkitab, itu bukan cuma sekedar membaca kitab sejarah, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita berusaha mengenal Allah yang hidup, yang berusaha dan sudah pernah menyatakan dirinya dalam sejarah, dan yang sekarang juga mau bekerja di dalam sejarah kehidupan setiap kita. Nah, kiranya penjabaran ini boleh memberkati dan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat penjelasan dari hambanya Pak Samuel Sugiarto. Ada banyak hal yang saya bisa dapatkan malam hari ini, dan banyak hal yang sudah saya catat, dan rekan-rekan juga yang di mana ada beberapa rekan-rekan yang masuk di pertengahan nantinya video yang ditayangkan malam hari ini kita akan langsung tayangkan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa mengikuti tayangan-tayangan sebelumnya, maupun juga pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab sudah dibahas juga beberapa di video sebelumnya. Dan kita langsung saja masuk di dalam sesi pertanyaan karena waktu tak terasa ini ya, cepat sekali. Betul. Oke, Betul. ya, saya akan tampilkan kembali. Oke, yang pertama adalah bagaimana manusia dapat mengenal Allah sebelum adanya Alkitab. Dan mungkin saya gabung juga mengapa begitu sulit untuk memahami isi Alkitab. Jadi ada orang begitu rajin baca Alkitab tapi nggak mengerti-mengerti. Dan mungkin ada penyampaian dari hambanya. Ya, yang pertama bagaimana cara manusia mengenal Allah sebelum ada Alkitab? Maka dugaan saya ini berbicara tentang masa lampau, setidaknya masa perjanjian lama atau setidaknya masa perjanjian baru. Begitu ya. Bagaimana cara manusia mengetahui tentang kebenaran Allah pada waktu itu? Maka saya mau katakan, cara Allah menyatakan diri itu bukan hanya melalui pernyataan yang dituliskan di dalam Alkitab. Allah juga menyatakan dirinya secara langsung di dalam berbagai macam bentuk, misalnya melalui alam semesta. Maka Roma juga mengatakan ketika kita melihat alam semesta, kita tuh nggak bisa enggak. Kita pasti akan mengetahui bahwa alam ini pasti dirancang dan diciptakan. Karena demikian teratur. Berarti kalau dirancang dan demikian teratur, berarti pasti ada perancangnya. Siapakah perancangnya? Nah, itulah yang kemudian digambarkan dengan mengarahkan kita kepada pengenalan akan Allah. Jadi, melalui alam semesta, kita juga bisa mengenal akan keberadaan Tuhan. Melalui berbagai macam hal, dunia-dunia yang ada, dunia natur, kita juga bisa mengenal Tuhan. Jadi Allah menyatakan diri dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau kita mau katakan Allah menyatakan diri secara khusus melalui apa? Yaitu melalui penyataan diri dan karyanya yang diberikan secara khusus kepada nabi-nabinya. Jadi kalau dulu sebelum ada Alkitab, ada nabi-nabi Tuhan, ada utusan-utusan Tuhan yang dipakai. Yang nanti puncaknya, dia datang sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga melalui wahyu umum, kita bisa mengenal tentang kebenaran akan Allah secara umum. Tetapi kalau kita mau mengenal Allah secara spesifik, Allah yang menyelamatkan manusia, maka kita mendapati melalui penyataan dirinya yang diberikan melalui nabi-nabinya, melalui utusan-utusannya, dan yang puncaknya terjadi pada waktu dia menyatakan dirinya, yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang datang ke dalam dunia ini. Nah, itu cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kemudian semua penyataan diri itu kemudian dibukukan, karena semua hadir dalam sejarah, dan kemudian itulah yang kita miliki sekarang dalam wujud Alkitab. Nah, itu menjawab pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak, sorry Pak, saya kelupaan Pak. Ya, mengapa begitu sulit untuk memahami isi Alkitab? Iya. Jadi kita hampir tiap hari baca Alkitab, tetapi nggak mengerti isinya. Iya. Ya. Dugaan saya, mungkin kita membaca Alkitab di dalam kondisi hati yang sedang tidak tenang, diburu-buru waktu. Karena saya meyakini mayoritas isi Alkitab secara umum prinsipnya sangat mudah untuk dipahami.
Setidaknya karena saya meyakini Roh Kudus mendampingi kita ketika kita membaca Alkitab. Sehingga untuk mengetahui hal-hal umum tentang Allah, kita pasti sanggup membaca Alkitab itu sendiri. Karena Roh Kudus mendampingi kita. Tanpa ada mungkin belajar Alkitab secara lebih mendalam. Cuman saya mau katakan, untuk kita mendapatkan kedalaman, keindahan, keluar biasaan isinya, memang mau tidak mau studi-studi Alkitab dibutuhkan. Studi bahasa, studi budaya. Maka untuk alasan itulah kenapa banyak gereja atau banyak institusi kekristenan membuat bahan renungan Alkitab. Tujuannya apa? Orang-orang yang sudah belajar tentang bahasa, budaya, konteks, nah mereka itu kemudian membantu kita untuk kemudian mendapati kedalaman. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan semakin lebih jelas, dengan semakin lebih indah. Jadi, tapi saya yakin dan percaya, sebenarnya untuk kita baca secara umum, kita bisa dapat kok prinsip-prinsip umumnya. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, memang perlu ada alat bantu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, pernyataan diri dan karya Allah itu terjadi di masa lampau, yang konteksnya berbeda dengan zaman kita sekarang. Nah, untuk hal itulah, maka untuk mendapatkan kebenaran yang Allah nyatakan di masa lampau, kita perlu kemudian menggali, kita perlu mencari tahu budaya-budaya apakah yang pada waktu itu diceritakan. Satu contoh saja ya. Misalnya, ketika kemudian digambarkan bahwa Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kalau kita baca, maka kita langsung tahu kok inti ceritanya apa. Ya Tuhan Yesus yang pada waktu itu hadir, dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang bisa memerintahkan alam semesta. Betul kan ya? Saya yakin dan percaya pembacaan awam kita akan menuju pada kesimpulan itu. Tetapi ketika kita belajar tentang konteks, belajar tentang budaya, maka kita tahu bahwa pada waktu itu yang diperintahkan Yesus itu adalah angin ribut, diam, tenanglah. Maka langsung digambarkan langit dan laut tunduk kepada dia. Nah, kalau kita belajar dalam konsep budaya orang Yahudi, langit itu menceritakan tentang, menggambarkan tentang letak kekuasaan Allah, tempat kediaman Allah. Laut itu menggambarkan tempat kediamannya si jahat, si setan. Sehingga ketika Yesus kemudian kata, diam, tenanglah. Langit dan laut tunduk kepada dia. Nggak heran respon para murid orang Yahudi pada waktu itu, langsung semua bertanya, siapa gerangan orang ini? Karena langit, dunianya Tuhan, tunduk mendengarkan dia. Bahkan dunianya setan pun juga tunduk mendengarkan dia. Maka dari cerita itu, menggambarkan dengan lebih jelas, dia itu adalah Allah, pencipta, penguasa yang melampaui dari segala sesuatu. Nggak beda kan yang kita dapatkan dengan pembacaan umum, tetapi dengan semakin kita menggali, semakin kita mempelajari, maka kita semakin mendapatkan, wow, ternyata begitu keren ya, ternyata begitu dalam ya, ternyata indah ya. Nah, itulah yang memang perlu dikerjakan dengan studi Alkitab. Nah, untuk itulah ada banyak materi-materi, ada banyak buku-buku renungan yang kita bisa dapatkan untuk menolong kita. Karena orang-orang yang telah belajar Alkitab telah menuliskan penggalian-penggalian mereka tersebut. Wow, terima kasih buat penjelasannya ya. Sangat lengkap buat kita semuanya. Ada pertanyaan dari Facebook, saya akan menampilkan. Dari Immanuel, Shalom, saya mau bertanya, Pak. Sering saya dengar Alkitab tidak boleh ditafsirkan atau bisa diberi penjelasan. Mungkin dari Pak Samuel bisa memahami pertanyaan ini, Pak. Ya. Saya akan mengatakan bahwa yang tidak boleh adalah Alkitab ditafsirkan dengan sembarangan. Tidak boleh. Tetapi Alkitab perlu ditafsirkan? Tidak perlu. Kenapa perlu ditafsirkan? Sekali lagi saya ulangi. Karena Alkitab berisi pernyataan diri dan karya keselamatan yang terjadi di masa lampau. Bukan di dalam budaya kita. Sehingga untuk kita memahami kebenaran yang Allah telah singkapkan dahulu, mau tidak mau kita harus belajar menafsirkan. Melalui apa?
studi biblika, studi sejarah, studi bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya penafsiran, upaya menggali kebenaran Alkitab. Maka, kalau itu konteksnya sama-sama di kita, ya kita tidak perlu menafsirkan. Contoh ketika saya berkata, ini gunting, maka saya mau, ketika saya tunjukkan ini gunting, tidak ada satu orang pun di antara kita bingung apa itu gunting. Tapi mungkin kalau cerita ini diceritakan ribuan tahun ke depan, di mana mungkin tidak ada lagi gunting model seperti ini, maka sangat mungkin loh, perlu ditafsirkan gunting itu apa sih? Apa sih maksudnya ini gunting itu apa? Kenapa kok tiba-tiba waktu mengadakan seminar online, kok menyebut gunting itu tujuannya apa? Nah, perlu ditafsirkan. Nah, di dalam konteks ini, maka saya mau katakan, yang tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan cara yang salah. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin begini kelanjutannya. Kalau gitu cara menafsirkan Alkitab bagaimana nih? Nah, kalau mau tahu jawabannya, tetap ikutin akan Bara Digital Ministry ini dengan topik-topik selanjutnya yang akan mengupas bagaimana cara menafsirkan Alkitab tersebut. Saya ingat ada materi-materi selanjutnya berbicara tentang hal tersebut. Setidaknya nanti salah satu poin saya adalah ada satu cara menafsirkan Alkitab yang salah yang akan saya kupas. Nah, nanti silakan. Karena tidak mungkin dalam durasi yang singkat bisa menjabarkan semua hal tersebut. Oh, menarik sekali ya. Dan saya mengajak rekan-rekan untuk mengikuti program ini setiap hari sehingga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru. Ada pertanyaan ini datang dari Instagram, mengapa Alkitab disebut kitab suci? Kemudian apa yang membedakan dengan kitab-kitab yang lainnya? Oke, saya coba berusaha menjawab karena memang pertanyaan ini terlalu umum. Yang dibandingkan itu dengan apa? Apakah yang dibandingkan itu dengan pemahaman kitab-kitab suci yang lain dari agama lain, atau yang dibandingkan adalah dengan buku-buku apapun? Maka kalau dikatakan, kenapa kita katakan Alkitab itu adalah kitab suci, yang maksudnya kitab suci itu adalah wahyu dari Allah. Di Indonesia ini ada beberapa agama yang mengklaim bahwa ajaran mereka datang dari wahyu Allah. Salah satunya adalah kekristenan. Kita percaya bahwa kita memiliki kebenaran atau pengetahuan tentang Allah bukan karena kita membayangkan sendiri, bukan hasil imajinasi kita, tetapi karena kita meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah yang kemudian menciptakan kita. Allah itulah yang kemudian berkomunikasi dan menyatakan diri dan karyanya kepada setiap kita. Nah, semua dokumentasi tentang hal tersebut, itulah yang kemudian digambarkan dalam kitab suci. Jadi kenapa dikatakan kitab suci? Bukan karena kitabnya itu isinya suci, dalam arti itu semua kata-katanya itu adalah kata-kata mujarab yang kalau kita sebutkan, maka semua hantu, Dracula, Cinder Bolong, Pocong semua akan pergi. Bukan seperti itu. Tetapi artinya adalah Alkitab itu menggambarkan tentang diri Allah yang suci itu. Maka kita disebut kitab suci. Dan harapannya, tujuannya adalah ketika kita memahami Alkitab itu sebagai kitab suci, cara kita membaca Alkitab itu bukan sembarangan. Cara kita belajar Alkitab tidak sembrono. Nah, harapannya seperti itu. Nah, saya menduga mungkin maksudnya ke arah situ. Tapi kalau ini ke arah maksudnya perbandingan, apa bedanya Alkitab misalnya dengan kitab suci yang lain, maka wah itu butuh seminar lebih panjang lagi, Pak. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan topik tersebut. Benar banget ya. Wow. Ini pertanyaan yang terakhir, dan sebenarnya pertanyaan ini sudah sedikit dijelaskan dari Pak Samuel tadi, tentang dalam PL secara umum berisi tentang penciptaan dan sejarah orang Israel. Sedangkan dalam PB kita kenal ada Tritunggal. Nah, dari pertanyaan ini dikatakan, bisa nggak dijelaskan tentang hubungan keduanya dalam memahami Alkitab sesungguhnya dengan perspektif teologis, sekaligus menyimpulkan apa yang sudah Pak Samuel sampaikan dari awal sampai saat ini, sekaligus penutup dari pertanyaan ini. Ya, saya rasa ini juga merupakan bagian dari penyampaian yang saya pernah sampaikan juga di Bara, yaitu tentang konsep Allah Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi memang ketika dikatakan Alkitab itu merupakan penyataan diri Allah. Bagaimana cara Allah menyatakan diri? Allah yang luar biasa kompleks, Allah yang melampaui segala pemikiran manusia, tidak mungkin bisa langsung dipahami secara utuh oleh manusia.
Bahkan manusia tidak akan pernah bisa memahami Allah secara utuh. Karena begitu manusia yang terbatas dengan kemampuan rasio yang terbatas bisa memahami Allah secara utuh, maka pasti itu bukanlah Allah. Tetapi bukan berarti pemahaman yang tidak utuh berarti salah. Kita harus bedakan. Tidak utuh, tetapi tidak salah. Karena kalau salah, itu berarti konsekuensinya, ya berarti semua keliru. Tidak boleh dipercayai, karena itu merupakan sebuah penyesatan. Tidak utuh, berarti benar. Sama seperti sebuah susunan pasal, kalau kita membuat pasal 1000 piece, mungkin kita sehari ini sudah capek, kita berhenti. Tetapi pasalnya itu sudah benar, seperti contohnya. Tapi belum selesai. Benar, tapi belum selesai. Demikian juga ketika manusia berusaha mengenali Allah, manusia tidak mungkin utuh, tetapi bisa benar. Nah, karena keterbatasan inilah, maka Allah menyatakan dirinya kepada manusia, menyatakan pribadinya kepada manusia, juga secara bertahap. Di dalam perjanjian lama, dia menyatakan dirinya sebagai Allah Yahweh, yaitu Allah yang kemudian Esa, bukan tunggal, Esa. Yang artinya apa? Di dalam diri Allah ada kompleksitas. Nah, silakan nanti rekan-rekan bisa merujuk kepada video yang lalu, yaitu tentang konsep apakah Allah Tritunggal ada di dalam konsep perjanjian lama. Jadi kondisinya adalah Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa, dengan kompleksitas pribadinya. Belum tahu tiga. Tahu tiganya adalah ketika Yesus Kristus datang, Yesus Kristus menyatakan diri sebagai Allah, ada Allah Roh Kudus yang kemudian muncul, dan kemudian Yesus juga menjanjikan akan ada roh penolong, yaitu pribadi yang lain. Berarti ada pribadi selain Yesus, selain Bapa, berarti ada pribadi yang lain. Maka dari situlah kita mengetahui konsep Trinitas, apalagi Yesus dengan jelas berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama. Kata namanya bentuknya tunggal, name. Tapi yang disebutkan belakangnya 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kompleksitas yang ada di PL itu dijabarkan dengan lebih jelas pada waktu di dalam perjanjian baru. Tujuannya apa? Tujuannya kita yang hidup di zaman sekarang ini mendapatkan hak eksklusif, mengenal Allah dengan sebuah paket lengkap. Orang-orang dalam perjanjian lama rindu untuk bisa tahu Allah dengan lebih mendalam. Orang-orang dalam perjanjian baru bersyukur karena mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi jangan lupa loh, pada waktu itu bahkan murid-muridnya pun masih bingung karena mereka nggak tahu. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun, baru mereka bisa flashback ke belakang melihat, oh ternyata dulu Yesus mengajar itu maksudnya A, B, C, D. Sehingga mereka pun juga berproses. Nah, kita ini kondisinya mirip dengan para murid-murid. Cuman bedanya kita tidak pernah berjumpa Yesus Kristus yang hadir dalam inkarnasi. Tetapi suatu saat, kita semua yang percaya akan berjumpa dengan Allah Tritunggal, bukan cuma berjumpa, akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan Dia. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita berusaha untuk mengenal Dia, tujuannya supaya kita bisa semakin mencintai Tuhan. Karena nantinya ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, berarti pada waktu adalah persekutuan kasih antara Allah dengan manusia. Kalau hari ini kita tidak suka membaca Alkitab, berarti kita tidak mencintai Allah. Saya agak ragu sih, nanti kita betah tinggal di surga. Karena di surga, berarti kita tinggal berrelasi dengan Allah, memuliakan Dia, bekerja bagi Dia selama-lamanya. Nah, maka saya mendorong, mari kita mulai belajar membaca Alkitab dengan tujuan mengenal Allah. Untuk kita bisa mengasihi Dia, sehingga hidup kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Wow, ada begitu banyak pertanyaan seputar Alkitab. Tapi juga perlu saya sampaikan, kalau nggak salah nantinya Pak Samuel akan membahas satu topik, apakah kesalahan umum dalam membaca Alkitab. Hari ini tuh ada yang bertanya, misalnya, kalau saya baca Alkitab, bagusnya dari mana? Apakah boleh nggak dari perjanjian baru dulu? Atau ada nggak aturan dalam membaca Alkitab, kita harus mulai dari mana? Dan banyak lagi yang bertanya, bahkan ada yang bertanya, apakah bisa orang dekat dengan Allah tanpa membaca Alkitab? Hanya berdoa dan sebagainya. Karena mungkin banyak generasi-generasi saat ini lebih fokus dalam hal mungkin baca renungan daripada baca Alkitab. Mungkin seperti itu ya pada umumnya. Dan banyak lagi, kita bersyukur malam hari ini sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Pak Samuel Sugiarto tentang apa
apakah sih sebenarnya isi Alkitab itu, dan sudah dipaparkan lebih dalam lagi. Dan jikalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, malam ini, esok hari kita akan live lagi dengan topik yaitu mengapa dan apa manfaat percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah, rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan yang belum terjawab hari ini, esok hari dengan Pendeta Bambang Wijayanto. Atau juga bisa menyaksikan video-video live sebelumnya yang sudah diupload di YouTube maupun Facebook dan juga Instagram dari Bara Digital Ministry. Kita bersyukur buat malam hari ini bersama dengan hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan program malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun, diantaranya akun Pengharapan Kekal, dan ada juga di Facebook maupun juga di YouTube. Ya, sebelum kita menutup dalam doa, saya akan membacakan ada pokok doa datang dari Nurey. Pak, tolong doakan suami saya selalu menipu saya untuk kepentingan dirinya, dan dia semakin utamakan miras daripada keluarga. Nah, ini mungkin orang kalau sudah pengaruh miras lupa sama keluarga, bisa seperti itu. Tapi kita dukung dalam doa supaya Tuhan menjamah untuk suaminya, supaya lebih dekat lagi di hadapan Tuhan dan semakin mencintai keluarga terlebih lagi Tuhan. Dan kita juga dukung dalam doa buat rekan-rekan yang lain yang menyaksikan tayangan ini. Saya akan persilakan kepada hambanya Pak Samuel Sugiarto sekaligus menutup program kita malam hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang bersyukur kalau Engkau bukan Allah yang berdiam diri. Engkau bukan Allah yang menyembunyikan diri, tapi Engkau adalah Allah yang begitu baik sampai Engkau rela datang menyatakan dirimu dengan begitu jelas. Karena Engkau sendiri yang datang dalam diri manusia, pribadi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, supaya kami boleh mengenal siapakah Allah yang begitu mengasihi kami, sampai rela mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur kalau kami saat ini juga memiliki Alkitab yang kami bisa baca dengan tujuan kami semakin mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh menolong setiap kami boleh semakin rindu mengenal Engkau melalui pembacaan firman Tuhan. Sehingga ketika kami semakin mengenal Engkau, kami mengenal diri kami, tujuan hidup kami, dan bagaimana kami harus hidup dengan tepat, sehingga hidup kami bisa memuliakan dan membesarkan Engkau. Secara khusus kami saat ini berdoa bagi pergumulan setiap rekan-rekan di dalam mengikut Tuhan yang tidak mudah, bisa jatuh dan bangun, kadangkala berhasil, kadangkala gagal. Maka Tuhan kami sadar tanpa pertolongan-Mu, tanpa anugerah, tanpa Engkau menopang setiap kami ini bisa gagal. Maka hamba-Mu menyerahkan setiap rekan-rekan yang mendengarkan, kiranya Engkau boleh menyertai dan menolong di dalam setiap pergumulan hidup mereka, ketika mereka sedang jatuh di dalam dosa, ketika bahkan mereka terikat di dalam dosa apapun, termasuk tadi rekan ada yang menyampaikan, ada suami yang sedang terikat dengan minuman-minuman keras, sehingga kemudian mengakibatkan keretakan dan kerusakan dalam rumah tangga. Maka Tuhan hamba-Mu saat ini berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah datang, mati, menebus hidup setiap kami. Allah yang bangkit, memberikan pengharapan. Hamba-Mu percaya ketika Engkau menjamah, ketika Engkau menangkap, memulihkan, maka kami percaya disitulah pengharapan yang baru kami dapatkan. Kami bukan berharap kepada Allah yang mati. Karena kalau kami berharap kepada Allah yang mati, maka semua pengharapan kami pun adalah pengharapan yang palsu. Tetapi ketika kami berharap kepada Allah yang hidup, yang pernah datang menyerahkan nyawanya, bangkit, bekerja sampai sekarang, menyertai, maka kami tahu disitulah pengharapan kami yang pasti di dalam Engkau. Maka Tuhan kami serahkan seluruh diri kami, seluruh hidup kami kepada Engkau. Termasuk ketika kami bergumul dengan banyak hal, dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan yang tidak jelas dan tidak menentu, kami doakan kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan juga turun menyertai setiap kami, menolong kami melihat Engkau hadir berjalan bersama dengan kami, jauh lebih penting daripada kami punya berkat-berkat yang Engkau miliki, yang Engkau berikan itu saja. Tuhan, tolonglah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami dalam tangan pengasihan-Mu, demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin.